Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan eh, apa yang kita lakukan hari ini akan bermanfaat dan akan menjadi inspirasi untuk teman-teman agama lainnya di mana saja. Eh, kita hari ini akan berbicara tentang sambal, khususnya sambal bahari, sambal khas Balikpapan. Seperti yang sudah Mbak Delta sampaikan tadi, sambal adalah istilah besar dalam kuliner Indonesia. Jadi rasanya nggak ada orang Indonesia yang nggak kenal dengan namanya sambal. Dan sebagian besar masyarakat kita adalah penyuka dan penikmat sambal. Meski level atau tingkat kepedasannya berbeda-beda tergantung kemampuan dan keberaniannya untuk menghadapi tantangan pedasnya sambal. Jadi sekarang kita bukan hanya menghadapi tantangan dari kondisi saat ini, kondisi pandemi COVID-19, tapi kita juga sudah terbiasa menghadapi tantangan dari pedasnya sambal yang kita santap sehari-hari. Bagi saya, pencinta sambal, makan tanpa sambal itu rasanya nggak nikmat. Seperti makan sayur tanpa garam, jadi rasanya hambar. Sambal udah menjadi sajian wajib sebagai menu pendamping makanan utama dan lauk pauk. Jadi kalau makan, orang Indonesia itu biasanya senang yang ada pedas-pedasnya. Mau makan soto, ada sambelnya. Mau makan sate, ada irisan cabai rawitnya. Mau makan gulai, juga ada sambelnya. Jadi sambal itu untuk menggugah selera makan. Mau pakai tahu tempe oke, mau pakai ikan ayam goreng oke, mau pakai kerupuk oke, mau pakai kecap juga oke. Nasi putih mau pakai kecap, mau pakai sambal jadi sudah orang Indonesia kalau makan. Di Indonesia sendiri kita punya berbagai macam varian sambal. Artinya ya tiap daerah punya sambal dengan cita rasa yang khas, yang berbeda. Karena itulah saya terpikir untuk memulai usaha di bidang sambal ini, karena saya pikir Balikpapan ini banyak pendatangnya dan kita ciptakan berbagai macam varian sambal. Jadi sambal bahari khas Balikpapan adalah salah satu upaya dari teman-teman agama Balikpapan untuk menyikapi dan memaknai kondisi yang ada saat ini. Bagaimana lanjutan dari kegiatan aksi sosial yang sudah terdahulu. Jadi program Sambal Bahari adalah program lanjutan dari Kagama Cantelan, ketahanan pangan, urban farming yang sudah kita lakukan. Teman-teman Balikpapan Kagama Care lakukan yang gaungnya masih berlanjut sampai saat ini. Dari Sambal Bahari Balikpapan juga kita bisa membantu petani-petani lokal yang ada di Balikpapan. Karenanya Sambal Bahari adalah salah satu produk kearifan lokal. Kita memanfaatkan cabai yang ada di Balikpapan. Begitu juga sebagai bahan utama, begitu juga dengan bahan-bahan tambahan lainnya. Semaksimal mungkin kita memanfaatkan bahan baku yang sudah tersedia di Balikpapan.
Jadi dari 19 varian itu kita punya beberapa bahan baku tambahan berupa ikan-ikan yang ada hasil laut dari Laut Balikpapan dan juga hasil sungai dari Balikpapan. Ini adalah bahan-bahan baku yang kita pakai sebagai bahan baku tambahan di sambal khas Bahari Balikpapan. Jadi orang Surabaya, orang Jakarta bisa menikmati sambal khas Balikpapan dengan isian-isian tambahan yang merupakan hasil laut dan hasil sungai-sungai dari sekitar Balikpapan. Ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Samarinda. Selain itu, dengan sambal khas Balikpapan ini, sambal bahari, kita ingin memperkenalkan Balikpapan ke berbagai daerah. Sekaligus kita ingin menginspirasi di masa pandemi ini, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan, kita bisa memasarkan produk kita hingga kita mempunyai nilai jual, kita bisa menginspirasi teman-teman lainnya untuk bergerak di UMKM sehingga pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja bisa artinya kita bisa berkontribusi langsung di UMKM. Dan itu rasanya sih dengan sambal menjadi pemersatu. Artinya dengan keragaman sambal yang ada di daerah-daerah, kita jadi tahu gitu. Sambal daerah Bali ada sambal mata, dari Jawa Timur ada sambal bajak, dari Lombok ada sambal beje gitu. Artinya kita semakin menghargai Indonesia dengan keragaman kulinernya, khususnya sambal. Sambal juga saya rasa adalah salah satu hal yang sederhana, tapi bagaimana kita bisa menyikapi dan memaknai kondisi saat ini untuk tidak hanya mengeluh atau kalau bahasa Jawanya merusulo ya, tidak mencela pihak lain karena menjadi sempitnya lapangan pekerjaan dan dampak dari keadaan saat ini, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi dari kondisi saat ini, memaknainya secara positif dengan berkreasi dan berinovasi, sehingga bisa menginspirasi teman-teman keagamaan lainnya untuk berwirausaha, berwira swasta, bukan hanya dari sambal, tapi dengan bahan-bahan baku utama yang disediakan oleh daerah masing-masing. Mungkin itu yang menjadi latar belakang kami, teman-teman Balikpapan, keagamaan Balikpapan, untuk berkontribusi saat ini bagi masyarakat yang ada di Balikpapan. Mudah-mudahan kedepannya sambal khas Balikpapan ini akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi, memberi peluang untuk usaha ekonomi bagi masyarakat yang ada di Balikpapan, dan Balikpapan menjadi lebih dikenal melalui sambal bahari yang menjadi pelopor di kota Balikpapan dengan varian terbanyak untuk saat ini. Alhamdulillah saat ini juga responnya bagus. Jadi dari tanggal 3
Juli kemarin kita awal produksi, tanggal 5 teman-teman Kagama berkumpul untuk memberi review dan masing-masing teman-teman Kagama yang ada di Balikpapan dengan latar belakang ilmu yang berbeda-beda memberi support satu sama lain untuk memajukan dan memberi kontribusi langsung bagi ke pemasaran marketing dari sambal khas Balikpapan. Saya rasa sih sementara itu aja dulu, artinya kita mulai dengan hal yang paling sederhana. Semoga dengan sambal ini kita semakin bisa memperkaya kasanah sambal khas Nusantara, sambal Indonesia. Sebagai penutup, saya rasa sih kayaknya kita ora pati ayu, tapi dodolan sambal pun payu gitu. Artinya juga kalau kita jualan sambal nggak perlu sampai digerebek apa ketangkep kan gitu aja. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman Kagama lainnya yang ada di daerah lain. Matur nuwun Mbak Delta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.